Hey guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian guys? Apa kabar juga portfolio kalian? Apakah sudah mulai menghijau setelah uh, mulai berakhirnya coronavirus ini? I think udah mulai menghijau ya. And by the way, di video kali ini guys, aku bakalan share prinsip investasi Benjamin Graham. So, gue baru selesai baca bukunya Benjamin Graham. Kalau kalian belum baca, kalian pengen baca, terakhir ini gue abis selesai baca yang bahasa Indonesianya. Dulu gue udah pernah baca yang bahasa Inggrisnya, cuman gue baca yang bahasa Indonesianya karena gue pengen bikin audiobook di YouTube. Kalau kalian pengen dengar audiobooknya, kalian bisa cek di channel aku. Aku bikin di playlist audiobook Benjamin Graham, bukunya Benjamin Graham. So kalian bisa cek di sana. Kalian bisa dengar, khususnya si Warren Buffett nyaranin baca yang bab 8 sama bab 20. Bab 8 itu tentang fluktuasi pasar, kalau bab 20 itu tentang margin of safety. So, if you want more video like this guys, please give it a thumbs up dan jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya aku makin semangat bikin video kayak gini. Oke guys, kita akan langsung saja ke videonya. So, aku bikin di sini 4 poin. Tapi ini tuh aku ringkas dari bukunya Benjamin Graham, itu The Intelligent Investor. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak, bukunya itu tebal banget dan itu tuh tahun 1700-an gitu, 1600-an, 1700-1600 gitu. Kalian bisa cek deh di audiobook aku, dan itu tuh pas bacanya itu bosan banget gue, cuman ada tambahan-tambahan komentar-komentar gitu. Gue nggak share sih di YouTube, tapi buat kalian yang sudah baca, I think kalian bakalan ngerti. Walaupun bukunya membosankan, tapi at the end, pada akhirnya kita bisa kutip, khususnya bagi yang sudah invest di pasar saham ya, kalian pasti ngerti. Dan di video kali ini gue mau saranin sih bagi teman-teman yang belum mulai invest di pasar saham. Aku rasa setelah kalian invest, kalian akan ngerti pas baca buku ini, beda dengan sebelum kalian baca. Soalnya pas gue baca buku ini banyak istilah-istilah yang gue dapat yang gue udah ngerti pas gue mulai invest di pasar saham. So kalau gue nggak invest, gue nggak bakalan ngerti gitu. So poin yang pertama, sebenarnya aku lihat di YouTube tuh udah banyak yang share tentang prinsip investasi Benjamin Graham, dan mereka pada share yang pertama, jangan rugi ya. Tapi menurutku buat yang pemula tuh ini tuh kurang relevan. Cuman bagi yang sudah mungkin udah setahun 6 bulan gitu invest di pasar saham, mungkin ini relevan. Tapi kalau untuk yang pemula, I think itu kurang cocok. Kenapa jangan rugi? Karena pas baru-baru itu kita nggak tahu bakalan rugi atau untung. Jadi kalau yang udah pengalaman, misalnya lo udah rugi, jadi lo udah tahu, oh jangan rugi itu maksudnya gimana. Jadi kita tuh punya sense, jadi tahu sendiri loh. Beda sama yang cuman baca buku sama yang praktek gitu loh. Jadi makanya gue saranin banget buat teman-teman yang sudah belajar saham, bagusnya langsung praktek. So kita langsung dapat ngerti sendiri loh pas praktek gitu. Tapi gue mau share dikit sih tentang jangan rugi. Ya benar juga sih, kayak karena coronavirus ini kan saham-saham kan pada turun jauh tuh. Jadi tuh otomatis para investor saham tuh pasti pada rugi. Dan pada saat turunnya saham itu, kita kan beli tuh. Pas kita beli,
sekarang kan udah pada mulai naik. Itu tuh beda banget, karena saat kita udah rugi sama saat kita beli pas rugi itu tuh beda banget gitu loh. Pengalaman gue nih ya, kita beli pas saat saham lagi turun-turunnya, sekarang udah mulai rebound, udah mulai naik, dan itu tuh sekarang udah kita tuh udah untung. Beda sama yang kita beli sebelum turun, terus dia turun, terus sekarang sih udah mulai naik tapi masih tetap rugi. Dan itulah bedanya, itulah inti dari maksud dari yang Benjamin Graham bilang jangan rugi. Sebenarnya bukan si Benjamin Graham sih yang bilang jangan rugi itu, yang bilang itu komentar dari, aku lupa, nanti gue tulis di sini namanya siapa yang jadi tuh ada yang buku yang direvisi, bukunya Benjamin Graham ini kan udah dari lama, jadi direvisi lagi sama, aku lupa namanya, nanti gue share di sini. So intinya sih itu, makanya dibilang jangan rugi gitu. So guys, kita akan langsung saja tanpa bertele-tele lagi, tanpa ngomong kesana kemari lagi. Yang pertama gue bikin di sini, yang pertama beli saham, gue sekali lagi mau ingatin, gue kutip ini dari bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Yang pertama dia bilang, beli saham yang fundamentalnya bagus saat lagi murah atau harganya di bawah nilai intrinsiknya. Ini benar banget sih guys. Jadi gue juga udah praktekin ini ya. Yang pertama beli saham yang fundamentalnya bagus ya. Semua yang invest di pasar saham, I think pertama kali tuh kita harus cari saham. Cara cari saham itu kita harus analisa laporan keuangannya, kita harus analisa fundamentalnya, apakah saham ini masuk ke kriteria kita. Nah, kriterianya itu tuh gue udah share di di YouTube, di channel aku, di video-video sebelumnya. Di video-video itu kalian bisa lihat yang aku share di Excel tuh apa-apa saja kriteria yang aku bikin. Nah terus dia bilang saat lagi murah. Nah guys, kalau mau beli saham tuh banyak yang fundamentalnya bagus tapi dia tuh udah mahal. Nah kalau itu beda lagi ceritanya kalau kita beli yang fundamental bagus tapi harganya mahal. Tapi kalau kita beli yang fundamentalnya bagus tapi di saat harga yang murah, kita tuh akan untung lebih banyak lagi. So carilah saham-saham yang berfundamental bagus tapi harganya murah. Tapi di buku itu guys, kalau kalian baca tuh ada komentar yang di revisinya dia bilang gini, kalau sekarang ini udah nggak relevan karena udah nggak ada lagi saham-saham yang salah harga atau yang saham-saham murah. Bener juga sih guys, sebelum ada coronavirus ini tuh jarang banget saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya murah. So dan kebetulan nih karena ada coronavirus ini, jadi udah banyak saham-saham yang bagus yang udah salah harga. Dan gue juga udah share beberapa yang sampai dia turun 50% dari harga intrinsiknya. Gue udah share di video sebelumnya, gue bikin 5 saham yang udah undervalued hampir 50%. Kalian bisa cek di video itu guys. So itu dia, beli saham yang fundamental bagus saat lagi harga murah. So kalian harus ingat banget guys, kalau kalian mau beli saham tuh kalian harus ingat tuh timingnya. Dan pas saat turun kemarin tuh yang pas coronavirus itu, menurut gue sih timing yang sangat tepat untuk beli saham. Kenapa gue sampai saranin banget teman-teman gue, adik gue sih, gue saranin banget beli saham sekarang karena lagi murah-murahnya. Dan sekarang sih udah mulai rebound, dia udah mulai naik. So aku rasa udah mulai menghijau portfolio para investor saham. So tapi belum naik banyak sih.
hari ini gue ada saham yang naik sampai 22%, terus ada yang 13% juga, dan tapi belum sampai ke harga intrinsiknya, jadi masih jauh, jadi kemungkinan labanya masih banyak. So guys, buruan daftar di sekuritas guys, kalian harus start invest saham. Enggak sih, up to you guys. Kemudian yang kedua, gue kutip dari bukunya itu, yang kedua, poin yang kedua, jual saat naik, beli saat turun. Kalau kalian perhatiin nih guys, dan kalau kalian udah pengalaman nih di pasar saham, jual saat naik, beli saat turun tuh, ini tuh berlawanan banget sama emosi kita. Kalau gue nih ya, yang belum terlalu memperhatikan ini sebelumnya, gue dulu misalnya saham yang gue beli naik, gue pengen beli lagi tuh, karena gue berharap ini tuh yang namanya tamak. Jadi tuh gue berharap ini bakalan naik lagi tanpa gue ngelihat nilai book value-nya gitu. Jadi ketika saham gue naik, gue beli lagi tuh. Jadi harga rata-rata beli gue makin naik dong. Tapi di bukunya Benjamin Graham bilang jual saat naik, beli saat turun. Nah, kenapa aku bilang ini berlawanan dengan emosi kita? Coba deh, saham kamu turun terus, apa yang akan kamu lakukan? Kamu jual kan, padahal kamu udah rugi. Sementara di bukunya si Benjamin Graham bilang saat turun kamu beli, saat naik kamu jual. Gue sebelum tahu ini, gue saat naik gue pengen beli lagi tuh saham itu. Jadi gue mikir gue bakalan untuk banyak gitu. So menurut gue sih ini kontroversial sih sama mindset kebanyakan orang ya yang nggak tahu. So ini patut dicoba sih, dipraktekin menurut gue. Dan gue lagi mau belajar, mau pakai ini sih, jual saat naik, beli saat turun. Dan kapan waktunya kita jual, kapan waktunya kita beli itu, waktunya beli saat turun udah di bawah nilai intrinsiknya, kita jual saat udah harganya udah di atas nilai intrinsiknya. So kemungkinan dia bakalan turun lagi, so bagusnya kita jual saat dia udah naik gitu guys. Kemudian poin yang ketiga, si Benjamin Graham tuh dia bilang margin of safety. Aku udah share juga ini sih di video sebelumnya. Margin of safety itu selisih dari nilai intrinsik sama harga di pasar, berapa harga saham di pasar gitu. Dan nilai intrinsik, cara mencari nilai intrinsik gue udah share juga di video sebelumnya, kalian bisa share. Dan margin of safety ini memang benar juga sih. Nanti gue bikin video lagi deh tentang margin of safety. Kalau nggak, udah banyak juga YouTube channel yang bahas tentang margin of safety ini. Margin of safety ini kayak kalau bahasa Indonesianya ini tuh margin selisih pengaman. Misalnya nilai intrinsiknya tuh 1.000, tapi sekarang masih dihargai 500. Jadi tuh margin of safety-nya tuh 500 gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan ini bangkrut, kalau misalnya kita nggak rugi karena harganya masih di bawah nilai intrinsiknya, kurang lebih gitu sih. So sekian dulu videonya guys, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like supaya aku tahu kalau kalian suka video kayak gini, dan share ke teman-teman kamu. As always, thank you for watching.